Dajjal diambil dari kata Dajjala yang berarti kekacauan, dan Dajjal akan keluar nanti di negeri Persia, sebuah kota dalam hadis sahih dikatakan dari wilayah namanya Yahudiyah. Dia akan diikuti dari wilayah Yahudi dan di wilayah Khurasan, kalau sekarang wilayah Iran. Negeri Iran diikuti dengan 7.000 dari orang-orang Yahudi dan Khurasan. Dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Selama 40 hari itu, sehari seperti setahun. Sehari lagi yang kedua seperti sebulan. Sehari lagi yang ketiga seperti sepekan. Dan sisa harinya seperti hari kalian. Ulama hadis mengatakan, yang dimaksud adalah sehari pertama seperti setahun. Setahun maksudnya dia membuat kerusakan setahun 2 bulan 2 pekan. Dia akan mengelilingi muka bumi ini semuanya. Dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal, tidak tertinggal satu lorong dan jalan kota atau desa. Dajjal akan masuk ke dalamnya kecuali Madinah dan Mekah. Disebutkan jika Dajjal masuk ke dalam sebuah tempat atau lokasi wilayah, dia mengaku sebagai Tuhan. Orang-orang yang mengikuti Dajjal, wilayahnya akan menjadi subur karena akan banyak hujan turun dari langit. Kalau wilayah itu tidak beriman kepada Dajjal sebagai Tuhan, maka tanah wilayah itu menjadi kering tandus. Dajjal akan membawa bergunung-gunung makanan. Dajjal akan memberikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kalau kalian dengar Dajjal keluar dari satu lokasi, maka menghindarlah walaupun kalian harus lari ke gunung. Tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah iman kalian, walaupun kalian harus dibunuh. Dajjal ini memiliki tangan kanannya api yang besar, dan di sebelah kirinya memiliki air yang sejuk. Api di sebelah tangan kanannya untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar ada Dajjal, carilah tempat yang jauh, dan jangan seseorang akan berkata, aku akan menghadapinya. Karena bisa saja dia mengatakan itu, ternyata pada saat bertemu, dia menjadi pengikutnya Dajjal. Tapi, kalau kalian bertemu, kokohkanlah iman kalian, dan yakinlah, Dajjal yang di tangan kanannya ada api, dan di tangan kirinya ada air yang sejuk. Kalau kalian tertangkap, maka pilihlah yang di tangan kanannya yang api, dan ucapkanlah Bismillah. Pada saat kalian pun harus dilemparkan ke api itu, ketahuilah api tersebut adalah lautan yang dingin, dan di tangan kirinya sebenarnya adalah api neraka yang panas. Dajjal keliling muka bumi ini setahun 2 bulan 2 pekan. Sudah semua bumi ini dikelilingi. Dalam hadis, Dajjal akan tiba di kota Madinah. Lalu kemudian dia akan masuk, tetapi tidak bisa karena dihalangi malaikat. Maka dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi bersama pengikutnya. Lalu dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana yang putih itu? Maksudnya melihat ke Masjid Nabawi. Lalu berkata pengikutnya, ya, kami melihatnya. Lalu berkatalah Dajjal, itu adalah istananya Muhammad. Dajjal tidak bisa masuk ke dalam wilayah Madinah. Dia hanya berada di luar kota Madinah. Dan Dajjal pun menepukkan telapak kakinya ke bumi di luar kota Madinah. Maka terjadilah gempa di kota Madinah, dan keluar dengan gempa tersebut semua orang yang munafik. Semua orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan keluar
dan jadi pengikut Dajjal karena goncangan itu. Dan tertinggal di kota Madinah orang yang hatinya bersih imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan keluar dari mereka satu orang anak muda. Orang yang keluar ini hatinya bersih, hatinya dengan keimanannya. Maka Dajjal pun menangkapnya, lalu dia ingin mendemokan kemampuannya di depan para pengikutnya. Lalu kemudian dia pun mengatakan kepada anak muda tersebut, "Saya Tuhanmu." Lalu anak muda itu mengatakan, "Kau Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW." Maka Dajjal pun mengambil gergaji, lalu membelah anak itu, dari kepalanya dibelah sampai ke kemaluannya terbelah dua, kiri kanan. Lalu Dajjal lewat di tengah-tengahnya. Perbuatan Dajjal pun dilihat oleh para pengikutnya, dan pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan, "Bersatulah." Maka bersatulah kembali jasad pemuda itu. Lalu kata Dajjal, "Apakah kamu sudah yakin saya Tuhanmu?" Kata anak muda itu mengatakan, "Saya bertambah yakin kalau kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW." Maka Dajjal pun akhirnya tidak mampu menyentuh anak muda itu. Anak muda itu Allah SWT sudah selamatkan. Ringkas cerita, Mekah dan Madinah hanya dilewati Dajjal karena tidak bisa masuk. Kemudian dia menuju Palestina. Pada saat tiba di Palestina, dia mempunyai sebuah kerajaan di daerah Palestina, tepatnya sekarang Israel. Dajjal ke wilayah kota namanya kota Bablut di Israel. 1400 tahun lalu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Dajjal akan ke kota Bablut, dan kota itu sampai sekarang masih bernama Bablut di negeri Israel. Lalu di kota Madinah berkecamuk kaum muslimin, sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdillah, dan dia dari keturunan Nabi SAW juga. Kata Nabi SAW, akan keluar nanti seorang dari kota Madinah dari keturunanku, yang namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdillah. Juga sama posternya, parasnya seperti aku, sama dengan Nabi SAW, persis alisnya, rambutnya, kulitnya, dari turunan Hasan dari asli kota Madinah. Tapi akhlaknya bukan seperti Nabi Muhammad. Allah mengubah dia dalam sehari semalam, tiba-tiba berubah menjadi orang baik dalam sehari semalam, jadi orang paham agama. Lalu orang-orang pun akan datang kepadanya dari masyarakat. Kata mereka, "Bimbinglah kami berperang melawan Dajjal." Maka dia pun menolak. Dia menolak awalnya. Kemudian dia menuju ke Mekah, diikutilah beliau dengan 300 orang pertama. Lalu dari kota Madinah sampai di Mekah. Setelah selesai dia tawaf. Lalu seluruh muslimin menunjuknya sambil mengatakan, "Engkau harus memimpin kami." Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Setelah Dajjal keluar, membuat kerusakan di muka bumi selama 40 hari. Imam Mahdi ini pada saat tiba di Mekah dibaiat oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya. Maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar dan menuju ke Palestina. Pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di kota putih, ada menara putih, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Di masjid itulah Imam Mahdi mampir untuk sholat asar bersama dengan pasukannya.
Lalu tanda-tanda kiamat yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air memegang sayap malaikat, lalu turun, dan semua pasukan Imam Mahdi menyaksikan kejadian itu. Pasukan Imam Mahdi mengenalnya kalau dia adalah Nabi Isa. Maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Maka Nabi Isa pun mengatakan, "Tidak, imam dari kalangan kalian, dan ini kemuliaan bagi umat ini, karena Nabi sholat di belakang umat ini." Ringkas cerita, Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin depan pintu gerbang Babalut. Orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang Imam Mahdi. Mereka berbangga-bangga. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, "Ada segelintir pasukan yang menyerang kita." Dajjal mengatakan, "Bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita." Ketika Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang, pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dajjal tahu kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Nabi Isa alaihissalam, langsung takut, lalu lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, "Wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu." Lalu ditusuklah oleh Nabi Isa dengan tombak emas di antara dua matanya, dan matilah Dajjal. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan. Mereka anggap Dajjal orang yang perkasa, mempunyai beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat Dajjal mati. Maka bertebaranlah mereka, dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan batu-batu. Kemudian di sebelahnya hadis penjelasan, "Hai Muslim, ini Yahudi." Maka mereka pada saat itu dapat menemukan dan membunuh mereka, kecuali satu pohon, namanya pohon Gorkot, pohon yang daunnya kadang-kadang agak kering dan ada duri-duri di batangnya. Lalu Imam Mahdi memimpin di muka bumi. Pada saat itu agama Islam akan masuk ke semua rumah di muka bumi yang tersisa satu dunia ini, semuanya Islam. Inilah kisah kemunculan Dajjal dan akhir hidup Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita semua menjadi hamba Allah dan dilindungi dari segala fitnah Dajjal kelak. Amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta. Ketahuilah bahwa Al-Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanannya, seakan-akan sebuah anggur yang busuk. Hadis riwayat Bukhari.